Guys, bagaimana cara membersihkan mesin dengan hasil yang kinclong seperti ini? Yuk kita ikutin caranya. Pertama yang harus disiapkan adalah perangkat untuk penunjangnya ya, untuk membersihkan. Pertama kita butuh cairan pembersihnya, disebut juga dengan engine degreaser ya. Ini kemasan dalam kaleng seperti ini dengan 500 ml. Kemudian kita juga butuh penyemprot air. Ini nggak harus seperti ini ya guys, bisa juga pakai selang atau air nanti bisa dibantu dengan spons guys, jadi nggak harus juga. Nah ini sponnya, kemudian ada kuas ya buat ngosek-ngosek, kemudian ada sikat kayu seperti ini. Nah ini perangkat yang kita butuhkan guys untuk proses pembersihan. Nah ini kebetulan saya akan aplikasi di Daihatsu Xenia. Nah ini kebetulan karena kondisinya masih pagi ya, saya butuh alat penerang dari lampu gitu ya. Nah ini kondisi ruang mesinnya memang agak berdebu ya, tidak terlalu kotor tapi berdebu aja guys. Nah ini lihat kondisinya sebelum dibersihkan ya, banyak debu-debu di sela-sela komponen maupun di kabel-kabelnya ya. Ini yang akan nanti kita bersihkan dengan cairan engine degreaser. Oh ya guys, jangan lupa siapkan juga ngelapkan nebo karetnya ya, untuk finishing nanti ya, untuk pengelapan dari air. Jangan lupa tutup juga ya alternator ini dengan plastik ya, untuk mencegah air masuk atau cairan engine degreasernya masuk ke dalam alternator ya, supaya nggak rusak atau korslet nanti. Suhu di ruang mesin ini usahakan di temperatur yang sudah turun ya guys, didinginkan dulu sebentar supaya tidak mengganggu nanti proses pembersihannya. Ini kaleng untuk cairan pembersihnya, engine degreasernya kita kocok sebentar ya guys supaya lebih bercampur. Kemudian untuk pembersihannya cukup kita semprot-semprotkan di atas permukaan komponen atau di ruang mesin ini ya, di atas plastik-plastik, aluminium maupun besi. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan penguasan ya. Kita semprotkan ya guys di permukaan dari komponen dan plastik, selang-selang plastik-plastik atau kabel-kabel ini kita semprot. Nanti kemudian kita lanjut dengan menggunakan kuasnya ya, kita siapin, kita kuas-kuas di bagian-bagian yang kira-kira banyak terjadi penumpukan oli atau debu yang tebal ya guys. Proses pembersihan ini kita bagi dua ya guys, separuh dulu, ini di sisi kanan dulu, nanti kita lanjut ke sisi sebelah kiri supaya kita lebih konsentrasi di sela-selanya guys. Jika cairan pembersih engine degreasernya terasa sudah mulai mengering, kalian bisa gunakan penyemprot air ya atau spons air gitu untuk membilas permukaannya supaya cairan ini bisa lebih maksimal lagi. Proses pembersihan dengan penguasan ini kita lakukan satu persatu ya guys, tiap komponen plastik maupun kabel yang ada di ruang mesin ini. Sekarang kita lanjut di sisi sebelah kiri ya guys. Ini kita semprotkan dulu cairannya, kita tunggu beberapa saat, kemudian nanti kita kuas lagi supaya lebih maksimal ya proses pembersihan dari debu-debu yang menempel. Kalian bisa ulangi untuk proses penyemprotan dan penguasan ini jika kotoran yang ada di permukaan komponennya terlalu tebal ya, bisa diulang beberapa kali.
proses pembersihan dari ruang mesin ini tentu saja tergantung dari kondisi ruang mesinnya guys. Jika terlalu kotor mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena harus berulang-ulang ya supaya kotorannya benar-benar bisa bersih. Untuk perawatan ruang mesin ini disarankan per 3 bulan sekali ya guys maksimal, supaya debu yang menempel di permukaan mesin ini bisa gampang atau belum terlalu tebal ya. Nah ini proses pembasuhan dengan air ya, karena engine degreaser ini bisa menyatu dengan air ya. Jadi setelah kita semprot ini, engine degreaser pun akan melunturkan kotoran atau debu-debu yang melekat di permukaan komponennya. Jika sudah selesai proses pembersihannya, kalian bisa menggunakan lap kanebo ya untuk mengeringkan permukaan dari komponen, atau bisa juga dengan menggunakan semprotan angin ya supaya air di sela-sela dari komponen ini bisa kering semua. Oke guys, gitu aja caranya untuk pembersihan ruang mesin dengan menggunakan engine degreaser. Silakan mencoba ya. Sampai ketemu lagi. Salam.